Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah orang yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan sabda itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengarkan sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, dibudaya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya tidak perlu ada khotbah sebetulnya, karena Tuhan sendiri yang sudah berkhotbah. Tuhan sendiri memberikan perumpamaan, lalu para murid bertanya, lalu Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan perumpamaan itu. Berarti kan bisa Prabu khotbah kan? Betul kan? Pagi ini tidak usah, karena khotbah Injilnya pun sudah panjang, 20 ayat di sana kita bisa melihat. Jadi tetapi supaya sah misalnya, dianggap supaya sah misalnya, walaupun tidak mengurangi keabsahan misa. Di sana mau diungkapkan seolah-olah Tuhan Yesus itu marah kepada para muridnya. Dikatakan begini, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Seolah-olah ada kemarahan di sana dari Tuhan Yesus sendiri, seolah-olah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Dia berkhotbah sana kemari,
Apakah banyak orang yang misalnya itu menanggapi firman Allah? Yang mendengarkan banyak. Tetapi apakah yang menanggapi secara serius itu juga banyak? Kita bisa mengatakan sedikit. Karena yang menjadi pengikut Tuhan kan sedikit juga. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata sabda yang diberikan oleh Tuhan itu ditanggapi seperti itu. Nah, di situ ada ungkapan bahwa kok ya kayak gini ya, orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Kesempatan untuk bisa melihat bahwa Tuhan bertindak dengan banyak mukjizat. Kesempatan untuk bisa merasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa orang-orangnya seperti itu? Seolah-olah ada keputusasaan seperti itu. Namun yang jelas di sana, Tuhan tetap setia memberikan firman-Nya. Tuhan tetap setia memberikan mukjizat-Nya. Walaupun seringkali sabdanya pun disalahgunakan. Kalau pada zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, mungkin sudah ada semacam ya media massa mungkin kata-kata Tuhan Yesus mungkin yang dipotong-potong sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan disampaikan. Karena orang zaman sekarang itu kan seringkali misalnya ada klip homili atau klip perenungan itu kan seringkali dipotong-potong lalu disambung-sambung sedemikian rupa sehingga seolah-olah orang itu berkhotbah atau memberikan renungan tetapi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kenapa? Karena saking pinternya memotong orang itu. Seolah-olah orang itu menjadi penghujat bagi Allah. Nah, ini Bapak, Saudara terkasih. Kita bisa melihat bahwa firman tetap diwartakan. Hanya tanggapan orang sekarang yang menjadi permasalahan utama. Nah, bagi diri kita menanggapi bagaimana? Firman Allah yang seperti itu, kita harus menanggapi gimana? Tanggapan kita haruslah adalah tanggapan yang positif. Tanggapan positif itu yang bagaimana? Tanggapan positif adalah yang membangun kehidupan kita. Tidak hanya sendiri kehidupan kita, tetapi juga kehidupan kita bersama dengan jemaat yang lain. Membangun dan bahasanya adalah positif. Dan dengan seperti itu, kita akan bisa melihat bahwa firman Allah itu secara tidak langsung akan berlipat ganda. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa ini tergantung dari di mana benih firman itu diwartakan, diungkapkan, atau disebarkan. Bertumbuh enggak? Maka kita bisa melihat Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Tuhan. Saya yakin bahwa panjenengan itu sudah memberikan kesaksian mengenai Tuhan Yesus dengan hidup maupun dengan watak. Saya yakin sudah melakukan itu. Namun banyak enggak orang yang tertarik pada Tuhan Yesus melalui kehidupan Anda? Belum. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kita tidak tahu. Karena apa? Karena lahan yang kita wartai itu ternyata belum subur. Kita ambil begitu kan? Daripada kita putus asa. Saya sudah melakukan itu kok nggak tumbuh-tumbuh ya Romo, malah stres dewe. Maka kita anggap aja, oh iya, ternyata memang lahannya belum subur. Nah sekarang, bagi diri kita harus berani untuk bisa, kalau itu memang itu tanah pertanian yang ditaburi benih, kan orang harus menaburkan di tanah yang sudah siap untuk ditaburkan. Tanah itu. Berarti kita harus mengolah tanah itu terlebih dahulu. Berarti kita harus dengan kecerdikan, kita harus mengolah lingkungan kita sedemikian rupa supaya siap ditanami benih, supaya bisa bertumbuh berkembang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk terlibat di sana. Maka tanggapan kita adalah,
Mari kita mencoba untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Selamat merenung.